Warta Jemaat, hari Jumat, tanggal 2 April 2021. Salam, selamat Hari Jumat Agung, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini. Pada hari ini kita mengenang sengsara Tuhan Yesus dan kematiannya bagi kita dalam ibadah Hari Jumat Agung pada saat ini. Berikut kami sampaikan penegasan Warta Jemaat minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Informasi terkait ibadah di Gedung Gereja Eka Sinta. Ibadah minggu di Gedung Gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu tatap muka atau on-site di gereja dilakukan satu sesi jam ibadah, yakni pada pukul 08.00 WIB. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun dan mendaftarkan kehadiran terlebih dahulu. Informasi pelayanan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 hari ini akan dilayani perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus dapat diikuti secara terbatas di gedung gereja sesuai kapasitas gereja dan sesuai protokol kesehatan, serta dapat pula diikuti dari rumah secara online. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng melalui WhatsApp sebagai bahan laporan. Khusus untuk persembahan syukur perjamuan kudus dapat Bapak, Ibu, warga jemaat berikan dalam amplop yang tersedia. Informasi berita keuangan baik dalam berupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada WhatsApp grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka pada setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah Jumat Agung, baik yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dewina Pitarung STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita beribadah bersama-sama mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita umat manusia sehingga Ia menderita, disalibkan, dan mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita umat manusia. Karena kasih-Nya kepada umat manusia agar diselamatkan. Kita beribadah menggunakan liturgi ibadah Jumat Agung dengan tema bulan April ini, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Dengan kesungguhan hati kita, mari kita puji nama Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 178 bait yang pertama dan kedua. Karena kasih-Nya kepadaku. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai kelima. Demikian bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Kita timpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kembali kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 83, bait yang pertama dan kedua, Nun di Bukit yang Jauh.
Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya, pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Kita sambut pembacaan firman Tuhan tadi kembali dengan menyanyi dari NKB nomor 83 bait yang ketiga. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di tengah keprihatinan hidup, oleh berbagai persoalan dan penderitaan yang kami alami sejak tahun 2020 sampai hari ini. Hanya satu kekuatan kami ketika kami menaruhkan pengharapan kami kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi dunia dan manusia. Hari ini tepatnya tanggal 2 April 2021. Kami memasuki dan memperingati hari Jumat Agung, wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib. Peristiwa yang mendukakan, namun dari situ kami beroleh kekuatan akan kemenangan. Untuk mampu berjalan meskipun dunia penuh dengan tantangan dan penderitaan. Tetapi kami adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan untuk melalui semua itu. Terima kasih atas kesetiaan, pertolongan, keselamatan yang datang dari Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin.
Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 27. Di bawah perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis orang raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menemukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Dan hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tepatnya seluruh umat Kristiani memperingati hari Jumat Agung, yaitu wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Paskah di mana orang memperingati hari kebangkitan Kristus. Hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Seperti yang dikatakan dalam nas tadi, ia dibawa ke tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani Golgota. Itulah tempat di mana Yesus disalibkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada banyak orang Kristen yang belum memahami makna terdalam dari Jumat Agung. Karena hanya mereka mungkin banyak mengetahui tentang Paskah itu. Sehingga hari raya Paskah memang tidak salah jika dianggap sebagai hari yang sangat spesial. Karena itu adalah hari kemenangan atau kebangkitan Kristus yang menandai bahwa dia adalah anak Allah. Dan ini menjadi salah satu faktor yang mendasari iman Kristiani adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati.
Maka sebab itu Paulus katakan, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah ajaran yang disampaikannya dan manusia belum mendapat kepastian akan keselamatan. Akan tetapi Yesus bangkit, maka tidak sia-sialah ajaran mereka, dan siapa saja yang percaya kepadanya akan bangkit bersama-sama dengan Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Itulah tujuan dari kebangkitan itu. Pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, pernahkah kita memikirkan apa saja yang Yesus lewati sehingga sampai ke titik itu? Artinya pada hari ini saya mengajak kita untuk memaknai Jumat Agung itu. Jika dikatakan tadi Paskah atau kebangkitan Yesus menjadi dasar iman Kristiani, maka dengan itu pernahkah kita memikirkan apa saja yang Yesus lewati sehingga sampai ke titik itu, sampai ke titik kemenangan itu, agar manusia percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Untuk pembuktian itu, beberapa minggu yang lalu kita memperingati memasuki masa sengsara itu. Itulah mulai dari situ kita memahami Yesus. Perjalanan Yesus sebelum sampai ke titik kemenangan itu adalah dilalui dalam penderitaan dan kesengsaraan. Dia harus berkorban melalui berbagai kesengsaraan dan penderitaan sampai puncaknya ia disalibkan. Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu yang diceritakan dalam nas kita tadi. Karena rakyat menuntut pemerintah untuk menghukum dan menyalibkan Tuhan Yesus. Maka sebab itu ada banyak tafsiran yang mengatakan ketika Yesus mau memasuki Yerusalem, banyak orang menyambut Dia dalam perjalanan menghamparkan pakaian, daun palem dan ranting-ranting mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang. Lalu berubah dengan berteriak, salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mungkin emosi kita akan terkuras ketika kita mengingat Yesus disiksa, Yesus dihina, Yesus diadili, kemudian disalib. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan. Itu peristiwa yang sangat mendukakan. Bahkan terlebih yang disaksikan dengan mata sendiri oleh murid-muridnya dan kemudian oleh keluarganya dan kemudian saudara-saudaranya. Namun alangkah baiknya jika emosi itu tidak hanya sekedar perasaan sementara, melainkan bisa menjadi titik awal akan perubahan yang lebih baik dari kehidupan kita dalam kita mengikuti Yesus. Jumat Agung bukan sekedar peringatan kesengsaraan, penderitaan, kematian, bahkan duka cita. Namun dari situ kita memandang ada makna yang jauh lebih besar. Ada pesan dan makna jauh dari hanya peringatan kematian Yesus. Maka sebab itu saya mencatat 3 hal bagi kita untuk kita ingat. Makna terdalam di mana kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu kematian Yesus Kristus bagi kita. Yang pertama, penderitaan bukanlah akhir perjalanan dari kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Itu artinya setiap orang memiliki salibnya masing-masing. Itu artinya setiap orang memiliki penderitaan, bahkan juga persoalan, kesedihan dan duka cita masing-masing. Salib berarti beban dan juga penderitaan. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen tidak dijanjikan bahwa kita hidup terus nyaman dan tentram. Oleh dikatakan tadi, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salibnya.
Itu artinya menjadi Kristen bukan dijanjikan bahwa kita selalu hidup terus dalam kenyamanan, terus dalam ketentraman, bahkan mungkin terbayangkan tidak ada penderitaan, bahkan duka cita. Mungkin saja Bapak Ibu kalau Roh Kudus beserta kita setiap hari, kita akan merasakan damai dan sukacita. Namun tantangan hidup tetap masih ada. Tergantung kita melihat dan memandang apakah itu tantangan atau penderitaan. Maka sebab itu perlu kita ingat, kebahagiaan itu datang dan pergi. Jadi jangan sandarkan pengharapan dan semangat kita hanya pada kebahagiaan. Salib bisa saja menjadi tanda bahwa ada tantangan dan penderitaan yang bisa menerpa kehidupan kita. Demikian juga bisa kita alami apa yang dinamakan bahagia, tentram, damai. Namun kadangkala kita menghadapi tantangan, bahkan juga penderitaan, bahkan juga sampai meneteskan air mata karena penderitaan itu. Terlebih yang kita hadapi masa kini, Bapak Ibu, persoalan dunia akibat COVID-19. Ada banyak duka cita yang melanda dunia ini, melanda kita, jemaat kita, bahkan keluarga kita. Itu artinya tidak pernah kita pikirkan tentang COVID-19. Namun sejak Maret 2020, bahkan sampai saat ini, hal itu terjadi. Seperti yang dikatakan, perjalanan kehidupan kita bisa saja kebahagiaan silih diganti dengan penderitaan. Tetapi semua itu bertujuan supaya kita kuat dan menjadi manusia atau orang-orang Kristen yang tangguh. Seperti berlian harus diasah berkali-kali untuk menghasilkan batu yang indah dan mahal. Demikian juga kehidupan kita ketika kita diterpa oleh berbagai penderitaan, kesulitan. Untuk menjadikan kita manusia lebih kuat, lebih tangguh. Untuk menjadikan kita manusia lebih beriman. Di tengah berbagai persoalan, penderitaan, percayalah, sesuatu yang indah akan datang tepat pada waktunya. Yang kedua, makna salib adalah pengampunan. Penyaliban Yesus Kristus merupakan bukti kasih Allah kepada manusia. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini dilakukannya karena ia tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena upah dosa adalah maut, keterpisahan dari Allah. Upah dosa adalah kebinasaan kekal. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 3. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya saudaraku, jika manusia ingin memperoleh keselamatan dan hidup kekal, maka dosa harus ditebus dan dihapuskan. Ada penebus yang suci yang dikorbankan. Itu yang terjadi di dalam perjanjian lama. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah penghapusan dosa dan salah orang Israel. Mereka harus mempersembahkan korban hewan atau binatang sebagai penghapus dosa. Persoalannya manusia yang berdosa, yang dikorbankan binatang. Itu artinya tidak selepel atau tidak sederajat. Persoalan kedua, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Berarti tidak ada manusia yang layak menjadi korban penebus dosa manusia lainnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih, dalam Yohanes 19:17-27 tadi bagaimana diceritakan kronologi tentang penyaliban Yesus di kayu salib. Itu yang mendeklarasikan sudah selesai. Itu yang ditulis dalam Yohanes pasal 19:30. Sudah selesai, kata Yesus di kayu salib itu adalah Dia telah menanggung hukuman karena dosa manusia, sambil membuka jalan keselamatan untuk semua orang. Itu Bapak Ibu. Arti kata sudah selesai. Dia telah menanggung hukuman karena dosa manusia, sambil membuka jalan keselamatan untuk semua orang. Dari sinilah terkuak mengapa Yesus, orang benar, itu disalib. Tidak terlepas dari misi utamanya datang ke dunia untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar, untuk menyatakan penyempurnaan dan penebusan supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dengan itu, saudara-saudaraku, pendidikan yang kita terima adalah yang pertama, Yesus sangat mengasihi manusia. Ia mau berkorban apapun untuk kita. Ia tidak membenci, ia tidak mendendam pada orang-orang yang membencinya. Saat-saat menderita pun ia memohon kepada Allah Bapa untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dengan ia katakan, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam penderitaan, dalam kesiksaannya oleh manusia, bahkan detik-detik terakhir kehidupannya, Yesus tetap memberikan pengampunan kepada manusia. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia membalas dengan kebaikan dan pengampunan. Mari kita memaknai semua itu, saudara. Jika yang jahat dibalas dengan kejahatan, maka bertambah banyak kejahatan di dunia ini. Bertambah banyak orang-orang jahat. Tetapi apabila kita membalas dengan kasih, maka ada kemungkinan orang jahat akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Maka sebab itu hiduplah dalam kasih dan juga pengampunan dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang ketiga, makna salib adalah membangun mental kita menjadi pejuang, menjadi pemenang. Seseorang akan dikatakan pemenang apabila ia berhasil melewati tantangan atau ujian kehidupan. Pemenang adalah mereka yang sudah tahan uji. Hidup tidak selalu berjalan baik, itu yang dikatakan. Kita juga butuh tantangan untuk membentuk kepribadian kita menjadi kuat, tangguh, dan semakin bijaksana. Jika kita dapat menyadari bahwa tantangan atau penderitaan akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, maka dari situ juga terbentuk moralitas kita, mentalitas kita adalah orang-orang yang akan menjadi pemenang itu. Bapak Ibu Saudaraku, Jumat Agung di masa pandemi COVID sudah 2 kali kita peringati. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Peristiwa salib itu bukan terus membawa kita dalam kesedihan, penderitaan, dan kedukaan. Mengapa? Karena di salib itu kita melihat bagaimana penderitaan, kehinaan, kebencian, kematian, kebinasaan dilebur dalam kematian Kristus Yesus yang menjadi korban. Yesus Kristus menjadi korban penebus dosa sebagai korban yang akan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Kemudian dia bangkit sebagai bukti kemenangan itu. Jadi salib bukan hanya sebagai peringatan kematian,
tapi juga sebagai peringatan kemenangan. Sebab salib itu adalah kemuliaan. Penderitaan bukan akhir dari segalanya, tapi itu sebagai tantangan supaya kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Percayalah bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang indah akan datang tepat pada waktunya. Asalkan kita bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tak seorang pun yang memisahkan kita dari kasih Bapa. Oleh sebab itu hiduplah dalam kasih. Berjuanglah mengalahkan tantangan dan penderitaan dengan tetap beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati, berkorban untuk kita, kemudian memberikan kemenangan melalui kebangkitan. Selamat merayakan Jumat Agung, dan sebentar lagi kita akan memasuki pelayanan sakramen berjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk pada pelayanan perjamuan kudus, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170, bait yang pertama dan kedua, Kepala yang Berdarah. Pelayanan perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripada-Nya. Kita berdoa.
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon pengasihan Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan, apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri untuk mendengarkan dan menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan ini menguatkan iman kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan nanti akan diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, dengarkan nasihat dan pemeriksaan diri, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kini saya bertanya kepada saudara, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Pertanyaan ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah. Kepada Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan
kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi kita berupaya melawan segala kejahatan dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak semua, kami mempersilahkan untuk memasuki saat teduh berdoa di dalam hati saudara masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia." Silakan mengambil roti dan anggur. Kami persilakan. Ambil roti dan anggur. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan makan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan minum. Terimalah berkat atas perjamuan ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syukur kita sekaligus doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung raja bali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan, tapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia.
sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami pun menyerahkan segenap kehidupan kami kepada tangan Tuhan yang kuat, penuh kuasa, sehingga kami mampu jalani hari demi hari kehidupan. Meskipun begitu banyak tantangan, persoalan dan penderitaan, terlebih pandemi COVID ini, kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan kami umat-Mu, senantiasa berada dalam berkat-Mu, sehingga terlengkapi dan tercukupi akan kebutuhan kami. Diberkati rumah tangga Kristen, diberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam cita-cita, harap dan masa depan mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang dalam pergumulan, dalam berbagai persoalan dan penderitaan bahkan sakit. Tuhan melawat mereka. Tuhan memberi kekuatan, memberikan kelegaan, bahkan juga kesembuhan. Yang berduka cita, hiburkan. Yang kekurangan, lengkapi mereka. Kami berdoa untuk janda duda yatim piatu, orang tua sudah lanjut usia, dan seluruh keberadaan hidup mereka. Karena Tuhan berkuasa, kami meminta kehidupan mereka ada dalam kasih dan berkat. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada. Bahkan juga kami berdoa untuk bangsa, negara, bahkan pemerintah kami. Kami berdoa untuk gugus depan penanganan COVID-19. Bahkan juga seluruh masyarakat bahu-membahu untuk memutus mata rantai COVID ini. Tuhan, kami berserah dan menyerahkan kehidupan kami karena kami percaya Engkau berkuasa mengalahkan setiap penderitaan bahkan kematian. Maka orang-orang yang percaya kepadamu juga ada dalam kehidupan kemenangan yang datang dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengakhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan satu pujian dengan judul Pengorbanan-Mu. Kami persilakan. Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tahta, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbanan-Mu Yesus memberikanku hidup, Kau berikan nyawa-Mu menebusku. Pengorbanan-Mu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai.
Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup, Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai, darah-Mu tercurah di Kalvari. Oh, buktikan kasih-Mu bagiku. Sungguh ku berharga di mata-Mu, ku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah di Kalvari, Buktikan kasih-Mu bagiku. Sungguh ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, pengorbananmu Yesus memberikanku hidup, Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Oh, pengorbananmu Yesus memberikanku hidup, Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Sekarang sampailah kita pada pengumpulan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kami akan membacakan nas pengantar untuk persembahan syukur kita. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa besar kasih-Mu kepada kami umat manusia yang berdosa ini, sehingga Engkau menebus segala dosa dan kesalahan kami, menderita, bahkan mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Terima kasih atas segala pengampunan-Mu kepada kami semua. Kami pada saat ini, pribadi lepas pribadi, menaikkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu atas segala waktu dan kesempatan yang Engkau berikan
bahkan berkat di kehidupan kami yang telah kami jalani dan kami nikmati. Bahkan di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, di seluruh dunia, Engkau tetap menjaga, mengasihi kami semua. Terbukti saat ini kami dimampukan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan telah Engkau cukupkan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja-Mu walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih di dalam perbuatan. Dan bersama ini juga Tuhan, kami mau mempersembahkan kehidupan kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, untuk boleh Tuhan pakai sebagai alat-Mu, sesuai dengan talenta yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita memuji nama Tuhan dengan judul lagu Menjulang Nyata di Atas Bukit Kala. Pada bait yang kedua, jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
beribadah dalam rangka memperingati Jumat Agung. Hari ini Jumat 2 April 2021 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita.